Gentlemen, do appreciate you've been hopping out there, but we're gonna have to put you back in. My name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. I need you to get your things packed and let's get out of here now. Get on the helicopter! You lied to me! Come on! Go now, run! Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film tahun 2003 berjudul Tears of the Sun. Film ini murni bergenre aksi perang yang katanya diangkat dari kisah nyata yang terjadi di benua Afrika. Dirilis 7 Maret 2003 oleh Columbia Pictures. Film ini disutradarai oleh Anton Fuqua dan diganjar dengan rating 6,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Penasaran seperti apa cerita filmnya? So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Tears of the Sun. Opening movie diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam terjadi di negara Nigeria. Kerusuhan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Permasalahan yang mendasar ialah permasalahan antara etnik. Di negara tersebut terdapat lebih dari 250 kelompok etnik. Sehingga perang saudara seringkali terjadi yang tercatat dalam sejarah. Gejolak ketegangan yang sudah lama terjadi pun akhirnya memuncak, dipicu oleh gen terasing yang dipimpin oleh Mustafa Yakubu, yang menentang keberadaan Presiden terpilih Samuel Azuka, melakukan pemberontakan dan kudeta. Diberitakan akibat dari perang tersebut menyebabkan ratusan ribu orang terbunuh. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka sehingga harus mengungsi dan mencari tempat perlindungan dimanapun berada. Kelompok Mustafa Yakubu telah mengambil alih hampir seluruh wilayah dan menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. We have just heard that the entire presidential family has been assassinated. Karena ketegangan di negara itu tidak kunjung pulih, maka melalui kedutaannya yang berada di sana, pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap untuk mengevakuasi seluruh warga negaranya dari negara tersebut. Scene kemudian berlanjut di suatu tempat lepas pantai Afrika. Kita berkenalan dengan Letnan Eke Waters, Komandan Pasukan Khusus Angkatan Laut Amerika Serikat US Navy SEAL, yang bersama dengan timnya baru saja berhasil melaksanakan misi evakuasi, mengevakuasi duta besar mereka dan beberapa warga negara Amerika yang berada di Nigeria. Bertemu dengan atasan mereka, Kapten Bill Rhodes, mereka kembali mendapatkan penugasan penting. Priority tasking. Need to extract a critical personality ace. See intel to debrief. You. Mereka kemudian berkumpul dan menerima arahan dari atasan mereka. Tujuan utama mereka diperintahkan untuk menemukan dan mengevakuasi seorang tenaga medis berkebangsaan Amerika bernama Dr. Lina Kendricks yang berada di sana dalam misi kemanusiaan. Tujuan kedua mereka juga mengevakuasi seorang pendeta dan 2 orang suster yang berada di sana karena melarikan diri dari zona konflik perang yang sedang terjadi. Berdasarkan informasi dari intelijen, mereka diberitahu bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 prajurit Mustafa Yakubu yang menyebar di seluruh kawasan zona konflik. Mereka dilengkapi dengan persenjataan tempur yang telah mereka rampas dari pemerintah di sana. When you get your package, you will proceed to your extract LZ Alpha. Operasi pun dimulai. Dengan menggunakan pesawat angkut militer, mereka diterjunkan pada malam hari di dekat tepi hutan Mezen, tempat di mana keempat target misi mereka berada. Gentlemen, 3 minutes out. Take me to Dr. Lena Kendricks. You know who she is? Waters kemudian meminta wanita itu untuk mengantarnya menemui Dr. Lina, yang saat ini sedang berada di ruang operasi pasiennya, bersama dengan 2 suster target operasi mereka. Bertemu dengan Dr. Lina, Waters kemudian memberitahunya tujuan kedatangan mereka. My name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. I'm here to get you and your people out. I'll be with you when I'm done. Now, please, wait outside. Get those weapons out of my operating room. Dia hanya mau pergi jika para pengungsi dan pasiennya ikut pergi bersama mereka. I will not leave without my people.
Dia kemudian menghubungi pusat komando, memberikan laporan terkait dengan permintaan Dr. Lina. Setelah percakapan singkat, dia memutuskan dan mengizinkan membawa serta pasien dan para pengungsi yang masih sehat untuk menempuh perjalanan. Why don't we just get Dr. Tracker the fuck out? What'd the captain say? Fuck you think he said? Di pagi harinya mereka pun mengumpulkan para pengungsi yang sehat untuk bersiap memulai evakuasi. Namun kedua suster dan pendeta memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan para pengungsi dan pasien yang terluka. Come on, we gotta move a little quicker than this. Come on. Go, we've got. God already left Africa. Yeah. Perjalanan pun dimulai. Menempuh perjalanan ke titik penjemputan sesuai rencana melalui hutan belantara Nigeria. Setelah menempuh seharian perjalanan, di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat. Tidak lama kemudian bahaya pun mengintai. Lake yang berjaga di sekitaran area peristirahatan mereka melihat beberapa pasukan musuh yang berjalan mengarah menuju ke tempat mereka. Rombongan pengungsi pun diminta untuk segera berpindah tempat dan bersembunyi masuk ke dalam semak-semak hutan untuk menghindari para musuh yang melintas. Straggler, danger. Lake, take us out of here before they realize they're a tail gunner light. Now is good. Go. Setelah aman, mereka pun bergegas bergerak maju meninggalkan area itu dan mencari tempat peristirahatan yang lebih aman. Esok harinya, para pemberontak tiba di tempat para pengungsi dan pasien yang tersisa. Bertemu dengan pendeta, tanpa belas kasihan para pemberontak pun menghabisi mereka semua. No, Commander. Commander, no! 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 You got it. Di saat yang sama, setelah menempuh perjalanan sejauh 12 km, mereka akhirnya tiba di titik berkumpul tempat penjemputan helikopter. Menghubungi pilot helikopter melaporkan bahwa mereka saat ini telah berada di posisi. Mereka pun menandai lokasi mereka dengan granat asap tempat titik pendaratan helikopter. Tidak lama kemudian, 2 helikopter penjemput pun datang untuk mengevakuasi mereka. Namun hanya 1 helikopter saja yang melakukan pendaratan. Rupanya Letnan Waters telah membohongi Dr. Lina. Pada kenyataannya mereka hanya akan mengevakuasi Dr. Lina saja. Dan dengan marah, Dr. Lina pun tidak bersedia pergi meninggalkan para pengungsi. Namun Letnan Waters tetap memaksa Dr. Lina untuk masuk helikopter. Sementara para pengungsi mereka biarkan tetap tinggal di titik penjemputan dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tidak lama kemudian, helikopter yang terbang dan melintas di atas pemukiman yang dihuni 2 suster dan seorang pendeta beserta para pengungsi. Mereka diperlihatkan pembantaian dan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para pemberontak. Dr. Lina pun histeris, tak kuasa menahan kesedihannya karena mengetahui rekannya dan para pengungsi habis terbunuh.
Setelah melihat kejadian itu, Waters pun menyesali perbuatan yang dilakukannya karena telah pergi meninggalkan para pengungsi. Dia pun berubah pikiran. Sebagai komandan pasukan, dia pun mengambil keputusan yang bertentangan dengan misi dan perintah atasannya, memerintahkan pilot untuk putar haluan kembali untuk menjemput para pengungsi yang mereka tinggalkan. Hurry, please. Hurry, please. Karena keterbatasan kapasitas muat, sebagian pengungsi diangkut oleh helikopter, dan sisa pengungsi lainnya akan mereka kawal hingga ke perbatasan Kamerun dengan berjalan kaki. Waters kemudian kembali menghubungi pusat komando untuk meminta 3 heli penjemputan untuk mengevakuasi para pengungsi. Namun negatif, permintaan evakuasinya ditolak karena alasan keamanan. Mereka menghentikan penerbangan ke Nigeria. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Nigeria dan Kamerun. Scene selanjutnya, para pemberontak yang terus bergerak menemukan jejak keberadaan mereka. To Cameroon. Para pemberontak pun bergerak maju, memasuki hutan untuk mengejar para pasukan Amerika dan para pengungsi. Beristirahat di tengah hutan, sisi kemanusiaan para pasukan Waters pun terlihat. Mereka membagikan makanan mereka kepada para pengungsi yang saat itu hanya memakan makanan seadanya. Lalu mereka mendapatkan sinyal keberadaan para pemberontak yang terus bergerak maju mengejar mereka. Why would anybody be following us? Singkat cerita, mereka kemudian tiba di dekat perkampungan penduduk, dan kembali mereka menyaksikan kekejaman para pemberontak. Mereka dengan sadis menyiksa dan membunuh masyarakat yang berada di sana. Waters pun memerintahkan timnya untuk bergerak memasuki perkampungan itu untuk menghabisi para pemberontak. Dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, serta karena mereka terlatih, mereka pun berhasil menghabisi para musuh yang berada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan para pemberontak, mereka kemudian kembali beristirahat di tengah hutan Nigeria. Keesokan paginya, Slow memberitahu Waters bahwa pergerakan musuh semakin mendekat. Estimasi perkiraan selambatnya 2 jam kemudian, para pemberontak akan menemukan mereka jika mereka tidak segera bergerak. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa para pemberontak bisa tahu dan melacak keberadaan mereka dan terus membuntuti mereka? Slow meyakini bahwa di antara para pengungsi ada seseorang yang mengirimkan sinyal keberadaan mereka. Waters pun memerintahkan pasukannya untuk menggeledah satu persatu para pengungsi. Lalu tiba-tiba seorang pengungsi berusaha melarikan diri. Dan keyakinan Slow ternyata benar. Pengungsi itu memiliki alat pemancar sinyal. Dia pun mengakui kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena keluarganya sedang dalam penyanderaan para pemberontak. Dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu dari sekian banyak informan yang memberikan informasi kepada para pemberontak tentang keberadaan Arthur Azuka. Dan terungkap bahwa di dalam rombongan para pengungsi terselip seorang yang akan terus menjadi target buruan para pemberontak dimanapun dia berada. Dia adalah Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka yang berhasil selamat. I'm sorry to have misled you. And that is why you've been pursued. Presiden Samuel Azuka lebih dari sekedar presiden negara, tetapi juga merupakan kepala suku. Maka dari itulah para pemberontak mengejar Arthur untuk memutuskan garis keturunan darah suku mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Waters memutuskan untuk tetap terus mengawal para pengungsi
hingga ke perbatasan Nigeria dan Kamerun. Sementara itu, para pemberontak semakin mendekati mereka. How many men do you have in Kashanga? Lalu Kapten Rhodes menghubungi dan memberitahu mereka. Dengan keikutsertaan Arthur dalam rombongan mereka akan menjadi masalah besar. Karena Arthur dianggap kriminal oleh rezim pemerintahan yang baru dan menjadi target utama, sehingga menjadi resiko dengan misi mereka. Kapten Rhodes memintanya untuk segera membawa pasukannya kembali dan meninggalkan para pengungsi, dan meminta mereka untuk tetap terhubung dengan pusat komando, karena dia berjanji akan memberikan dukungan udara secepatnya jika memungkinkan. Namun Waters tetap bersikukuh akan mengawal para pengungsi sampai tujuan dan tidak akan meninggalkan mereka. Dia kemudian meminta pendapat dari para pasukannya. Let's finish the job. I can't lead him, sir. You know the answer to that. What about you, Red? Well, I'm gonna die trying. I'm good to go. Are we there yet? You're doing the right thing. Thanks, fellas. Lalu mereka pun bergerak melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Kamerun. Di saat yang sama, pasukan tambahan para pemberontak pun terus berdatangan untuk memburu dan menyerang Waters dan timnya. Lake yang berada di depan memantau pergerakan musuh akhirnya tertembak dengan peluru menembus bahunya. Sniper, 11 o'clock. Sniper, 11. I got hit. Sehingga aksi saling serang pun terjadi. Pada serangan awal itu, Waters harus kehilangan satu orang pasukannya. Slow terkena luka tembak yang cukup parah yang akhirnya dia pun meninggal. Waters kemudian memotivasi Arthur dan para pengungsi lainnya untuk angkat senjata dan berperang bersama dengan mereka. Lalu para pemberontak kembali menyerang mereka, sehingga peperangan pun kembali tak terhindarkan. Request immediate air support! Dude, get him out of here now!
Eagle 1, this is Star 1. Do you read me? Eagle 1, this is Star 1. Boy, come on! Go, go, go now! Run! Run straight for that gate! Dangerous, we have to go! Coming in! Fuck! Doc, check him out! Let us through! Please, let us through! Open the gates! Please open the gates! How's he doing? Got a low pulse! Doc, pop smoke now! I got white smoke, LT. Danger close! Roger that. Coming in hot. Move on! Come on! Come on! Come on, Red, come on! Wader, Z, Doc, dan Red bahu-membahu bangkit dan bergerak menuju ke gerbang perbatasan saat helikopter Angkatan Laut mendarat di Kamerun. Walaupun terluka, Waters dan beberapa pasukannya berhasil membawa sisa para pengungsi selamat sampai di gerbang perbatasan Kamerun. Lieutenant, I'm sorry about your men. Thank you. God will never forget you, Lieutenant. Take care. Rhodes kemudian memerintahkan agar gerbang dibuka dan membiarkan tim Waters dan para pengungsi untuk masuk. Dan Rhodes berjanji pada Waters akan menemukan dan mengurus jasad tim Waters yang gugur dalam pertempuran tersebut. You made it, you made it. Para pengungsi begitu senang bisa bertemu kembali dengan para anggota keluarga mereka yang berada di sana. We will always love you. Mereka pun merayakan kebebasan mereka dari para pemberontak dengan bernyanyi bersama sambil mengelilingi Arthur Azuka. Dengan mengangkat tangannya, Arthur sambil berseru merdeka. Arthur pun larut dalam sukacita bersama para pengungsi lainnya. Guys, peperangan apapun alasan dan bentuknya selalu menyisakan kepahitan. Dalam cerita film ini dapat kita ambil sedikit pelajaran bahwa sebenarnya ras kulit putih dan kulit hitam dapat hidup berdampingan. Lalu mengapa yang sesama ras harus berperang, yang kita sebut sebagai perang saudara? Pada dasarnya perbedaan suku bukan berarti kita tidak mengenal. Justru karena adanya perbedaan, manusia dapat saling memahami.